Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada subuh pagi hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap para orang tua kami, para sesepuh, segenap pengurus DKM Masjid Al-Hidayah, bapak-bapak, keluarga besar jamaah Masjid Al-Hidayah, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita bisa bersilaturahmi dalam taklim rutin dwi pekanan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa menjadi bagian dari rangkaian amaliyah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kelak di akhirat bisa kita raih pahalanya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan tema tentang fikih wudu. Kita masih membahas mengenai tentang sunnah-sunnah wudu. Yang terakhir yang sudah kita sampaikan adalah sunnah yang ke-17 as-sabi asyar, yaitu al-julus bimakanin murtafi'. Sunnah hukumnya wudu itu duduk di tempat yang lebih tinggi. Oleh karena itu maka dalam rangka untuk menjadi wudu kita wudu yang sempurna, hendaklah kita duduk tidak sambil berdiri. Ini sunnah. Oleh karena itu bagi jemaah sekalian yang ingin tentu menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ini bisa diupayakan. Amin ya rabbal alamin. Meskipun kalau tidak dilakukan ya gak apa-apa, namanya sunnah. Meskipun kalau ada di antara jamaah kita yang wudhu sambil berdiri, dan kebanyakan kita wudhunya sambil berdiri, ya wudhunya tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Ya, tapi kalau memungkinkan silahkan dilakukan, insya Allah tambah pahala. Nah, disinilah rahasianya kenapa masjid-masjid di wilayah Masjidil Haram ini ada fasilitas tempat duduknya. Ya, ini Bapak bisa lihat, itu gambar yang paling atas itu adalah tempat wudhu di Masjidil Haram. Ya, Pak Haji mungkin bisa cerita, Pak Umroh bisa cerita. Ya, begitulah. Ya. Makanya kalau ada fasilitasnya silahkan digunakan sebaik-baiknya. Ada tempat duduknya berarti silakan kita wudhu sambil duduk. Ya, jangan udah dikasih tempat duduk, tempat duduknya malah ditaruh tas. Ya, ditaruh jam tangan, ditaruh peci, orangnya tetap diri. Ya, ini tidak mendapatkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu ini tentu juga menjadi masukan berharga ya bagi mungkin pengelola, panitia pembangunan masjid. Ya, kalau dia ingin merenovasi tempat wudhu misalnya, ya sambil berjalan diberikan fasilitas-fasilitasnya.
Ya karena kan otomatis jamaah bagaimana bisa wudhu sambil duduk kalau fasilitas tempat duduknya nggak ada. Ya masa dia sambil deprok, ya kecipratan dia basah. Ya ini beberapa contoh-contoh masjid yang ada fasilitas wudhunya, dan ini di Indonesia, di tanah air, dan juga ada sebagian di beberapa wilayah-wilayah di belahan dunia. Ya meskipun ya desainnya ini tentu disesuaikan saja dengan selera Pak ya. Yang penting bagaimana orang wudhu itu ya bisa sambil duduk. Ya begitu juga di masjid-masjid. Ya ini beberapa contoh. Ya termasuk saya ada foto, sebenarnya belum saya masukkan waktu ke Australia, termasuk ada masjid-masjid di sana yang dibangun oleh pemerintah Turki, itu ada fasilitas tempat duduknya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Pada intinya ya bagaimana kita berupaya untuk menjalankan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya atau paling tidak minimal ya kita beli kursi lah begitu ya. Ya ini biar nanti ada jemaah kita yang ingin mau melakukan sunnah Rasulullah, kita menyediakan fasilitasnya. Insya Allah di sana kita pun akan kebagian kecipratan pahala pada saat ada orang berupaya untuk menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan tambahan informasi mengenai tentang sunnah wudhu. Yang ini juga sering ditanyakan oleh sebagian ya, jamaah kita mengenai tentang sunnah yang ke-18, Ats-Tsamin Asyar, At-Tawaddu fi makanin tahirin. Sunnah hukumnya kita wudhu itu di tempat yang suci. Ya, di tempat wudhu yang sudah disediakan. Bukan di tempat-tempat pembuangan najis. Bukan wudhu di WC, bukan wudhu di jamban, karena itu adalah tempat untuk membuang najis. Maka secara hukum fikih berdasarkan penjelasan para ulama, ya maka silahkan kita cari tempat selain WC kalau pengen wudhu. Ya. Meskipun sah-sah saja kalau orang wudhu itu di dalam WC selama terpenuhi persyaratan keabsahannya. Ya kan di awal pembahasan kita sudah bahas apa saja persyaratan-persyaratan wudhu, ya dari mulai persyaratan airnya yang harus suci mensucikan, kemudian juga persyaratan rukun-rukunnya yang harus dicuci dan mana yang harus dibasuh. Ya maka selama itu kita lakukan, insya Allah wudhu kita sah dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tapi kalau kita tidak menjalankan sunnah, ya itu lagi-lagi yang menjalankan insya Allah dapat pahala, tidak pun dijalankan insya Allah wudhunya tetap sah. Ini namanya sunnah. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, meskipun WC-nya itu ya, mewah, bagus. Ya, ini gambar WC di mana tuh, Pak? Ya, itu kuningnya kuning emas itu, Pak. Ya, saking mewahnya. Ya, banyak para raja, para sultan di negara-negara Arab itu yang punya WC yang terbuat dari emas, saking mereka hidup dalam kemewahan. Ya, emasnya emas kuning. Ya di rumah kita sih kuning juga WC, cuman kan bukan emas Pak ya. Ya ini meskipun di WC-nya mewah, tetap hukumnya makruh. Ya bahkan kata mazhab Imam Malik makruh kalau orang itu wudhu di dalam tempat-tempat pembuangan najis. Ya jamaah sekalian rahimakumullah, dulu waktu saya jadi mahasiswa di Sudan itu pernah ya sempat bertugas di Wisma Duta. Ya, Wisma Duta itu rumah dinas buat kedutaan besar yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menjadi kepala negara perwakilan di negara tersebut. Ya. Itu luar biasa. Saking mewahnya dia punya rumah itu, tempat WC-nya itu bahkan sampai ada kaca
riasnya sama bangku sama mejanya. Masya Allah, bersih ubinnya. Ya rebahan di situ enak kayaknya. Ya jadi meskipun tempatnya bagus begitu, itu enggak. Ya tetap hukumnya makruh kita wudhu di tempat-tempat pembuangan najis. Ya enggak boleh bahkan nanti kalau dalam urusan sholat, ya tidak sah orang sholat di dalam WC tempat-tempat pembuangan najis meskipun tempatnya bagus, mewah, bersih dan lain sebagainya. Ya karena ini di dalam syariatnya sudah dijelaskan tentunya dari arahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa ini dimakruhkan? Kenapa tidak dianjurkan? Ini nanti salah satu sebabnya kita tidak bisa menjalankan apa yang bisa kita upayakan untuk dilakukan. Di antaranya adalah, masih ingat saat pembahasan wudhu dianjurkan kita untuk mengucapkan Bismillah. Ya Pak ya, itu sunnah. Meskipun kalau tidak dibaca wudhunya tetap sah. Tapi kan kita berupaya untuk menjalankan sunnah Rasul biar tambah pahala. Ya, dan kalau kita berada di dalam WC tidak bisa kita mengucapkan Bismillah itu. Ya karena Bismillah itu bagian dari zikir. Zikir itu tidak boleh di tempat-tempat pembuangan najis. Ya jangankan zikir, masih ingat Rasulullah punya cincin, ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Kalau mau masuk WC beliau copot cincinnya, beliau masuk, habis selesai beliau pakai lagi untuk mengagungkan lafaz dari lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai itu ada di tempat-tempat yang tidak layak. Ya jangankan membaca bismillah yang sifatnya sunnah, ya yang sifatnya wajib sekalipun pun dilarang kalau itu ada makna-makna zikir. Ya seperti contoh yang pernah kita sebutkan, kalau kita lagi di dalam WC ada jemaah yang ketok-ketok, tok tok tok, Assalamualaikum. Ini siapa yang di dalam? Lama amat. Ya. Kita di dalam nggak boleh mengucapkan Waalaikumsalam. Ya bentar lagi nanggung misalnya. Ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ya makanya makruh kita wudu itu di WC karena nggak bisa mengucapkan zikir, di antaranya adalah Bismillah. Sebagian dari jemaah mungkin menganggap kan bacanya dalam hati, Ustaz. Ya, ini juga problem kita belajar agama kadang menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kalau dalam bahasa Arab tidak ada istilah membaca dalam hati. Membaca dalam hati itu nggak bisa baca. Kalau urusan hati itu namanya urusan niat. Niat itu iya dalam hati. Ulama sepakat seluruh mazhab yang namanya niat di dalam hati. Tapi kalau urusan baca itu terdiri dari bunyi, karena kita harus mengeluarkan huruf. Ngucapin bismillah itu ada huruf ba-nya, ada huruf sin-nya, ada huruf mim-nya, ada makharijul huruf yang harus kita upayakan untuk kita keluarkan sehingga dia menimbulkan suara. Makanya orang ngucapin bismillah sambil tutup mulutnya, nggak bisa dia. Kenapa? Karena tidak ada makharijul hurufnya. Makanya kalau orang baca dalam hati, dia belum baca namanya. Ya kalau di dalam hati dia belum baca, karena membaca itu harus dikeluarkan huruf-hurufnya. Ya jangankan nggak keluar huruf, yang sudah baca keluar hurufnya saja masih banyak orang salah baca Qur'annya. Ya maka di sini perlu kita garis bawahi, membaca dalam syariat agama kita itu tidak boleh di dalam hati. Jamaah sekalian, ini penting untuk digaris bawahi nanti khususnya pada saat kita membahas tentang fikih sholat. Nanti dalam bab sholat ada rukun-rukun sholat yang harus kita penuhi. Ya, di antaranya adalah takbiratul ihram, di antaranya adalah nanti membaca suratul Fatihah, yang mana kalau itu tidak dibaca sholatnya menjadi tidak sah. Maka hati-hati kalau ada jamaah sholat dari awal sampai salam mulutnya diam aja. Allahu Akbar. Tahu-tahu dia ruku. Tahu-tahu sami Allahu liman hamidah. Mulutnya enggak berbuka. Maka kalau yang seperti itu sholatnya menurut
para ulama salatnya tidak sah karena dia belum membaca. Ya, syarat baca nanti akan kita sampaikan menurut penjelasan para ulama minimal. Ya, ini tergantung mazhabnya. Kalau mazhab Syafi'i kedengeran kita punya suara dengan telinga sendiri. Kalau mazhabnya Imam Malik minimal mulut kita bergerak melafalkan suara-suara. Insya Allah nanti akan kita sampaikan. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. At-tasi asar, sunnah yang ke-19, tarkul isti'anah. Hendaklah wudu itu jangan minta dilayani. Ya, mentang-mentang bos, anak buahnya ambilin wuduin anak ini. Ya, mentang-mentang ya siapa begitu punya pangkat dan jabatan, ya bawahannya disuruh mewudukkan dirinya. Ya, ini bahkan kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i ini dikhawatirkan merupakan bagian dari salah satu bentuk kesombongan. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena dalam riwayat-riwayat hadisnya ya diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas yang tulisannya warna hijau, kelihatan Pak ya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakil tahuruhu ila ahadin. Ya Rasulullah itu kalau wudu enggak pernah ya nyuruh orang ambilin air, ana pengen wudu, cuciin kaki ana, cuciin tangan ana. Ya padahal beliau adalah seorang nabi, orang yang paling mulia, sahabatnya pasti patuh dan mau kalau disuruh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah begitulah beliau mengajarkan ketawaduan. Tidak pernah wudu kecuali beliau melakukannya secara mandiri. Wala sadaqatahu ila yatasaddaqu biha ala hadin yakunu huwa alladhi yatawallaha bi nafsihi. Beliau adalah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berupaya untuk mandiri di dalam melakukan aktivitas-aktivitas pribadi. Ya, ini tentu bagian dari kesunahan baginda Rasulullah. Yang namanya sunnah ini luas maknanya. Jadi bukan cuma melakukan perkara-perkara ibadah, bagaimana ketawaduan hati, menghormati orang lain, tidak merasa angkuh dan sombong, itu tentu merupakan sesuatu yang perlu kita tiru dari akhlak mulia, budi pekerti luhur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, li'annahu al-aktsaru min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Wali annal isti'anah nau'un minat tana'um wat takabbur wala zalika la yalkilu bi ta'abbud. Ya, sebab kalau orang ya mungkin merasa tinggi sehingga dia menginginkan wuduknya itu dilayani, maka ini dikhawatirkan salah satu bentuk dari ketakaburan dan kesombongan, dan itu tentu tidak layak bagi orang-orang yang ingin mengabdi menyembah Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah salatnya yang didahului muqaddimah dengan wuduknya. Jamaah sekalian rahimakumullah, akan tetapi kalau hanya sekedar bantuan ringan, ya ini kata para ulama diperbolehkan. Tubahu muawanatul mutawaddi, boleh hukumnya kalau kita cuman sekedar minta bantuan ringan. Ya, misalnya kita lagi wudu, buka keran masjid, airnya mati. Ya, kita nanya sama yang penanggung jawab, ini mati di mana, nyalain sanyonya, karena kita nggak tahu. Ya, dia yang nyalain karena dia yang tahu. Kita kan minta bantuan. Ini bantuan ringan yang bukan ada kaitannya dengan kesombongan. Maka silahkan kita minta bantuan. Ya, atau pada saat misalnya kita wudu pakai botol, kenapa ya? Wudu pakai botol aqua, ya waktu demo katanya, masya Allah. Ya kan wudunya susah itu, tangan kita pegang, yang satu susah bolak-balik. Akhirnya kita minta tolong sama teman kita, ya tolong dituangin kita wudu. Ya tergantian dah begitu kan kira-kira. Ya, maka bantuan minta tolong seperti itu ini diperbolehkan karena asasnya bukan asas kesombongan. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan itu juga ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya,
afragha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min wudu'ihi. Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi yang bernamanya Mughirah, anaknya Pak Syu'bah, pernah nuangin air saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Wa qala Ibnu Abidin wa dhahiru ma fi syarhil Munabbih li'annahu la karaha aslan in kanat bi qalbin wa mahabbah. Termasuk yang diperbolehkan pada saat kita membantu orang untuk wudu atas asas kecintaan tanpa ada unsur keterpaksaan. Ya, ada orang-orang tertentu yang pengen berkhidmat ya karena cinta. Misalnya kita orang tua, anak kita lagi wudu, kita tuangin airnya, atau sebaliknya anak yang ingin berbakti kepada kedua orang tuanya lagi wudu, dibantu wudunya atas karena cinta. Ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ya, sebagaimana banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun banyak yang berkhidmat kepada beliau, para sahabat-sahabatnya, di antaranya adalah pada saat Rasulullah pengen wudu, ya sahabat itu udah pada cari air. Rasul mau wudu, bentar ana cariin airnya. Ya karena kan zaman dulu belum ada keran. Ya zaman dulu kalau pengen wudu harus cari air. Airnya kalau di sumur, sumurnya harus ditimba. Ya ini kan merupakan aktivitas yang perlu waktu, perlu tenaga. Ya maka begitulah khidmat kemuliaan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah dalam rangka memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal tersebut diperbolehkan atas asas kecintaan. Atau juga dengan alasan darurat. Seperti misalnya jamaah kita yang sedang sakit di rumah sakit, ya pengen sholat, ya kan dia harus wudu, karena syarat-syarat harus punya wudu. Ya maka kalau dia tidak mampu wudu, nggak bisa dia pergi ke kamar mandi, boleh airnya dibawa, di baskom di tempat di mana dia berbaring di rumah sakit biar dia bisa wudu. Ya itu kan air dibawa sama susternya atau dibawa sama keluarganya. Maka bantuan-bantuan seperti itu diperbolehkan dalam syariat agama. Ya, termasuk pada saat nanti suster, ini sudah pernah kita sampaikan, pada saat misalnya mewudukan jamaah yang sedang sakit. Ya, mungkin dia nggak bisa wudu sendiri, akhirnya diwudukan oleh petugas yang merawat orang tersebut. Ya mukanya dielapin, tangannya dicuciin, basuh kepalanya diusapin, kakinya dicuciin. Maka pelayanan yang seperti itu yang sifatnya darurat tentu kita sepakati tidak ada unsur kesombongan di dalamnya. Ya karena memang orang tersebut tidak bisa wudu. Maka kalau itu dilakukan, insya Allah ini tidak termasuk sesuatu yang dilarang dalam syariat agama. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, lanjutan dari sunnah yang ke-20, mashur raqabah. Ya. Di antara kesunahan yang disampaikan oleh sebagian para ulama. Nah, ini ada khilafiyah ya. Sebagian para ulama menganjurkan wudu itu mengusap ar-raqabah awil unuq. Ya, unuk atau raqabah. Apa itu unuk atau raqabah? Al-mantiqah al-wasilah bainar ra'si wal jaza'. Jadi organ tubuh yang menyambungkan antara kepala dan badan kita. Apa namanya itu, Pak? Tengkuk ya. Tengkuk. Ya, atau bahasa lainnya kalau tengkuk kan sama leher beda apa sama? Beda apa sama tengkuk sama leher? Kalau tengkuk nempel di kepala, kalau leher di badan. Bapak lehernya di badan. Leher di badan apa bukan? Bukan, leher nggak di badan. Leher itu adalah sesuatu yang menyambungkan antara kepala dan badan. Ya, kalau tengkuk kan kemarin dalam pembahasan basuh kepala sudah. Ambil airnya dibasuh sampai tengkuk. Ya, itu kan bagian dari bagi kepala. Ya, tapi yang dimaksud dengan al-unuq awir raqabah itu leher. Ya, makanya ini kenapa ada sebagian orang kalau wudu lehernya dibasuh.
Nah, ini kalau ada jamaah yang model wuduknya begitu, berarti dia mengikut mazhabnya mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu sunnah hukumnya min mustahabbil wudu' mashul mutawaddi' wa raqabah bi dhahri yadayhi. Dia basuh dia punya leher. Ya, dia basuh dia punya leher, ini bagian dari kesunahan menurut sebagian mazhab. Ya, tapi menurut mazhab lain, jumhurul ulama termasuk mazhab Syafi'i, ini tidak sunnah karena tidak ada dalilnya. Ya, tidak sunnah karena tidak ada dalilnya. Ya, di kita malah kebalik, yang mazhab Syafi'i malah diusap, yang enggak Syafi'i malah enggak diusap. Nah, ini ketukar-tukar mazhab terkadang memang nyata di dalam dunia kita. Ya, maka sebenarnya tidak masalah mau tukar-tukar mazhab, yang penting kita tahu ilmunya pada landasannya dan keterangan dari para ulama insya Allah taala. Jamaah sekalian, yang perlu jadi catatan, yang disampaikan mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama, basuh leher itu tidak sunnah, tapi kemudian berkembang menjadi bid'ah. Ini harus dibedakan. Tidak sunnah itu tidak serta-merta menjadi bid'ah. Ya, bahaya kalau kita memahami kalau orang tidak menjalankan sunnah itu bid'ah. Ya, ini fatal. Ya, karena nanti sunnah-sunnah itu banyak ragam macamnya. Ya, seperti yang tadi kita jelaskan, banyak juga sunnah Rasulullah yang belum pernah kita kerjakan misalnya. Ya, atau yang jarang kita lakukan. Ya, seperti tadi sederhana wudhu sambil duduk, ya kan jarang juga kita Pak ya, apalagi kalau tidak ada fasilitasnya. Ya, wudhu sambil melakukan apa yang tadi sudah kita sebutkan, mungkin ada sebagian orang yang tidak melaksanakannya. Maka secara prinsip tidak apa-apa, enggak dosa dia. Ya, hanya saja kehilangan momentum besar untuk mendapatkan kesempatan pahala. Ya, oleh karena itu maka bagi siapa saja yang misalnya tidak membasuh leher pada wudhunya, ya ini nggak jadi masalah karena bukan termasuk ke dalam kategori sunnah menurut mazhab Imam Syafi'i dan menurut mayoritas para ulama. Tapi menurut sebagian pendapat para ulama, diantaranya adalah mazhab Hanafi, ini sunnah. Ya, makanya nanti kalau ada sebagian dari jamaah yang wudhunya dibasuh lehernya, ya nggak jadi masalah karena ini merupakan sesuatu yang disampaikan di dalam pendapat para ulama khususnya mazhab Hanafi dalam masalah wudhu. Ya, jadi kalau masalah khilafiyah ini diberikan kebebasan. Bapak mau lakukan silahkan, ya mudah-mudahan ini mazhab Hanafi ya dapat pahalanya. Tapi kalaupun tidak, ya memang tidak sunnah, tidak ada dalilnya secara khusus kalau wudhu itu membasuh kita punya leher. Jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin kita bertanya-tanya mana dalilnya mazhab Hanafi. Ya, ini lagi-lagi kita perlu kembali menegaskan. Jadi kalau ulama sudah berpendapat, apalagi 4 imam mazhab, itu sudah pasti ada dalilnya. Ya, dia nggak ngarang-ngarang, ya dia nggak ngada-ngada. Ya, hanya saja tentu seperti biasa karena keterbatasan waktu, efektivitas dan efisiensi slide ya. Ya, karena ini kita ngambil informasinya dari kitab-kitab yang sangat tebal. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah yang terdiri dari 45 jilid, kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu yang terdiri dari 11 jilid, ada Fiqhus Sunnah Said Sabiq yang terdiri dari 3 jilid. Jadi kalau dalil-dalil itu mau kita tuliskan semua, ya nggak kelar-kelar kita bahas wudhunya. Ya silahkan nanti kalau jamaah yang ingin merujuk ya referensi aslinya, silahkan dibaca kitab-kitab tersebut. Ya itu pun mudah-mudahan kalau sudah ada terjemahannya. Amin ya rabbal alamin. Kalau Fiqhus Sunnah sudah ada terjemahannya, kalau Fiqhul Islami wa Adillatuhu sudah ada terjemahannya, tapi kalau ensiklopedi fikih Islam yang 45 jilid, saya belum tahu apakah sudah ada terjemahannya atau tidak ada terjemahannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu landasan yang dijadikan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi maksud saya, masih ingat mengenai tentang pembahasan italatul ghur.
memperpanjang batasan wudu. Ya, kata Rasulullah, man arada ayyutila ghurratahu falyaf'al. Ya kan nanti muka kita bercahaya, tangan kita bercahaya, kaki kita bercahaya nanti di akhirat. Ya, kenapa itu bisa bercahaya? Kata Rasulullah, min asaril wudu. Karena cahaya itu terpancar gara-gara kalian dulu waktu di dunia sering wudu. Maka kata Rasulullah, man arada, siapa saja di antara kalian ayyutila ghurratahu, memperpanjang wudunya, falyaf'al, maka lakukanlah. Ya, lagi-lagi makna memperpanjang wudu ini kan para ulama khilaf. Apa maksud dari sabda Rasulullah tersebut? Apakah memperpanjang durasi wudunya? Jadi kalau wudunya batal, wudu lagi, wudunya batal, wudu lagi, wudunya, sehingga durasi masa expired wudunya itu diperpanjang. Ya, gara-gara batal diperpanjang terus wudu sehingga dia dalam keadaan suci. Atau makna yang kedua, yutila ghurratahu, melebihkan batasan tutorial dari wudu yang minimal kita lakukan. Jadi kalau kita cuci tangan sampai sikut, lebihin dikit, melebihi dari sikut-sikutnya. Kalau kita cuci kaki sampai dengan mata kaki, lebihin biar sampai betis-betisnya. Begitu juga pada saat kita basuh kepala sampai tekuk, lebihin sampai dengan leher. Mudah-mudahan semuanya itu juga bisa menjadi pahala dan cahaya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini dari pemahaman yang disampaikan oleh mazhab Imam Hanafi. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, masih ada waktunya? Masih. Baik. Sunnah yang selanjutnya, tahriqul khatim. Sunnah hukumnya melonggarkan, memutar-mutar cincin yang dipakai pada saat jamaah wudu menggunakan cincin. Ya, cincin. Ya, ini ya ini mah contoh Pak, namanya juga contoh. Ya, ini namanya juga contoh. Ya, artinya kalau jamaah pakai cincin, ya Rasulullah pakai cincin dan pakai cincin sunnah. Ya, jamaah yang mau pakai cincin, insya Allah di sana ada pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saya nggak dagang cincin Pak ya, cuman ngasih tahu pakai cincin itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau wudhu boleh cincinnya nggak dilepas, boleh dipakai, tapi nanti sunnah diputar-putar. Jadi memutar-mutar cincin saat kita wudhu itu seringkali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama memasukkan ini ke dalam kategori sunnah. Wa min mustahabbil wudu tahriqul mutawaddi khatimahul wasi'. Di antara salah satu kesunahan wudu, jamaah yang wudu pakai cincin, silakan diputar-putar cincinnya kalau cincinnya itu memang longgar. Ya, tapi kalau cincinnya sempit, ya ada kan orang yang pakai cincin sempit, itu bukan sunnah lagi, wajib dia diputar-putar. Kenapa? Karena kalau tidak diputar-putar, itu airnya tidak masuk ke bagian dari yang terhalang oleh cincin yang dia pakai. Ya, jadi sunnah itu bagi jemaah yang pakai cincinnya longgar. Ini kayak saya longgar. Ya, tapi kalau cincinnya sempit itu bukan sunnah lagi. Wajib hukumnya untuk diputar-putar, memastikan agar jangan sampai ada bagian dari jemari yang tidak terkena air wudhu. Ya, tapi tidak harus dicopot karena boleh. Dan yang dimaksud dengan cincin bukan cincin yang terbuat dari item yang diharamkan dalam syariat agama. Ya, ini kalau kita pakai cincin yang diharamkan, maka wajib dilepas cincinnya.
Ya, itu penjelasan Imam Malik. Ya, annal khatim al-ma'zun fihi la yajibu naz'uhu wa la tahrikuhu fil wudu'i walau kana dhayiqan wa la yasilul ma'u tahtahu fa in naza'u ghusla mahallihi illam yazunna annal ma'a wasala tahtahu amma ghairul ma'zun. Dan adapun cincin yang enggak boleh dipakai, wajib hukumnya dicopot, enggak boleh dipakai pada saat dia wudu. Ya, cincin yang bagaimana yang enggak boleh? Ya, cincin yang terbuat dari emas. Ya, nggak boleh bapak-bapak pakai cincin terbuat dari emas. Ya, kalau ibu-ibu boleh. Ibu-ibu boleh. Ya, makanya cincin kita tidak boleh terbuat dari emas. Karena memang ada larangannya secara syariat untuk laki-laki menggunakan aksesoris emas. Ya, sehingga kalau ada jamaah yang punya cincin pakai emas, maka dia wudu, maka cincinnya harus dicopot. Ya, ya, nanti kalau dia mau pakai lagi, ya pakai lagi, tapi dosa dia makainya. Ya, tapi setidaknya saat wudu dilepas. Ya, urusan dia pakai cincin emas itu dosa tersendiri, pisah dengan urusan wudu. Ya, atau contoh lain, cincinnya mungkin halal, bukan terbuat dari bahan yang diharamkan, bukan dari emas, tapi cincinnya cincin orang dia embat. Ya, mauzubillah, cincinnya boleh nyolong, beli cincinnya dari hasil korupsi. Ya, maka cincin yang itu belinya dari duit haram, saat wudu itu cincin nggak boleh dipakai, harus dilepas. Ya, ini karena kita ingin beribadah kepada Allah, jangan sampai ibadah kita tercampur dengan perkara-perkara yang diharamkan. Ya, tapi kemudian jangan berarti Bapak kemudian menuduh kalau ada jemaah yang wudu cincinnya dilepas, boleh nyolong nih cincinnya nih. Ya bukan. Memang siapa tahu dia pengen lepas saja, bukan berarti gara-gara dilepas cincinnya kita berasumsi cincinnya boleh nyolong, bukan. Ya, jadi pada prinsipnya boleh-boleh saja kita wudhu pakai cincin, yang penting diputer-puter saat wudhu. Kalau longgar, kalau sempit itu harus dipastikan air wudhunya masuk, dan cincin yang diperbolehkan dipakai saat wudhu itu cincin yang dihalalkan. Kalau haram dia harus dilepaskan. Jamaah sekalian, ini nanti juga berlaku pada saat jamaah memakai aksesoris lain. Ya, yang termasuk pakai jam tangan. Ya, saat wudhu silahkan jam tangannya diputar-putar. Ya, kalau longgar, kan ada jamaah yang pakai jam tangannya longgar. Ya, silahkan diputar-putar. Tapi kalau jam tangannya model begini kan ini nggak longgar. Ya, makanya harus dipastikan air wudhunya masuk, karena kalau tidak nanti wudhunya menjadi tidak sah, karena ada bagian dari organ yang wajib dicuci namun ternyata tidak terkena air wudhu. Ya, pastikan jamnya anti air. Kalau nggak anti air dicopot dulu, ya, agar tidak ada itlaf al-mal, harta yang sia-sia rusak gara-gara kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Sunnah yang ke-32. Masih ada waktunya? Masih. Al-bud'u bimuqaddamil a'dha. Sunnah hukumnya, wudu itu memulai dari permulaan organ wudu. Sunnah. Yusannu fil wudu'i al-bad'u. Ya, pada saat kita cuci muka itu mulainya dari mana, Pak? Muka itu mulainya dari atas ke bawah. Ya, jadi kalau wudu ambil airnya bukan dari bawah ke atas. Ya, tapi dari atas ke bawah. Ambil air wudu bukan dari samping, ya, tapi dari atas ke bawah. Karena organ wajah itu dimulai dari atas. Wa atraful asabi,
Ya. Saat kita cuci tangan, mulainya dari mana? Ya, dari ujung jemari. Ya. Jadi kalau cuci tangan bukan dari sikut, ambil airnya sikut, tapi dari jemarinya. Al-bud'u. Kemudian muqaddamar ra'si, basuh kepala, mulainya dari atas. Ubun-ubun. Izin, mohon maaf. Dari sini, dari atas. Baru ke belakang. Ya, baru kemudian tarik kembali. Jadi mulainya bukan dari belakang. Itu sunnah. Kemudian mencuci kaki, sunnahnya dari asabi, ujung jemari menuju mata kaki. Nah, ini kan susah juga kalau kita wudunya sambil diri. Ya, betul lah ya. Ya makanya kenapa tadi wudhu sunnah sambil duduk. Ini ada kaitannya untuk menjalankan sunnah lain. Ya, agar kita cuci jarinya dulu, baru kemudian mata kakinya. Karena kan dalam Quran sigat, bentuk kalimatnya itu waghsilu arjulakum ila al-ka'bain. Ya, nyucinya itu sampai mata kaki. Berarti mulainya bukan dari mata kaki, mulainya dari ujung jari jemari. Nah, jadi pemahaman-pemahaman yang seperti ini tidak bisa kita pahami kecuali kita mendapatkan penjelasan para ulama yang ahli bahasa Arab. Ya, jadi kita tinggal ikut aja, jalankan sunnahnya. Insya Allah mudah-mudahan di sana ada pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Ini bagian dari kesunahan-kesunahan yang kita upayakan untuk kita laksanakan. Meskipun kalau kita tidak lakukan, ya sholatnya tetap sah. Tapi kalau kita mau lebih sempurna pahalanya, silahkan lakukan, karena ini bagian dari kesunahan yang dianjurkan dalam syariat agama kita. Baik jamaah sekalian, sudah 45 menit saya berbicara. Mungkin ada yang ingin disampaikan, ingin dipertanyakan dari apa yang saya sampaikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Pak. Waalaikumsalam. Menggosok gigi. Baik, terima kasih Pak. Ada hadis memang bunyinya termuat dalam kitab fiqh sunnah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum biwudu'i la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'. Ya. Punya hadisnya, kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak sebelum dia berwudu. Ya, dalam riwayat lain sebelum dia sholat. Ya, sehingga para ulama menyebutkan salah satu kesunahan yang dilakukan dalam melaksanakan aktivitas wudu maupun sholat itu bersiwak. Ya, bersiwak itu membersihkan gigi dan mulut. Ya, zaman Nabi pakai kayu, namanya kayu arok. Kemudian kayu arok itu digunakan sebagai media untuk bersiwak, membersihkan gigi dan mulut. Ya, di kita kayunya berubah, kayu arok menjadi kayu siwak. Ya, padahal siwak itu bukan kayu, tapi aktivitas membersihkan mulut dan gigi menggunakan kayu. Ya, jadi bersiwaknya sunnah, menggunakan kayu aroknya pun sunnah. Ya, nanti ada orang bergosok gigi nggak pakai kayu arok. Ya, teman-teman kami itu Pak, orang-orang Afrika itu kalau dia pengen gosok gigi gampang aja. Dia copot ranting pohon, dia papak-papak, disikat dia punya gigi. Ya, karena memang biasa ya, dunia mereka itu hidup di tengah-tengah gurun, padang pasir seperti itu, dan itu apalagi di zaman Rasulullah SAW yang belum ada sikat gigi, belum ada pasta gigi.
Ya, kita hidup di zaman modern, sudah ada sikat gigi dan ada pasta gigi. Ya, bahkan kayu siwak udah bisa dijadikan sebagai pasta gigi. Ya, untuk bisa mengcombine dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka insya Allah yang Bapak lakukan membersihkan gigi dan mulut pakai sikat gigi dan odol, insya Allah mudah-mudahan masuk ke dalam kategori sunnah bersiwak. Ya, karena pada esensinya kita ingin menghadap Allah, mudah-mudahan mulut kita bersih, mulut kita wangi. Apalagi kita sholat berjamaah, ya kanan kiri kita ada orang, ya khawatir nanti orang terganggu dengan bau mulut yang mungkin ditimbulkan oleh kita sehingga mereka terganggu, sehingga kita berupaya untuk membersihkannya agar menjaga kenyamanan kondisi situasi sholat berjamaah di masjid kita. Ini adalah tentu apresiasi yang akan Allah berikan pahalanya kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi ini masuk ke dalam kategori kesunahan. Ya, bersiwak, bergosok gigi, membersihkan mulut. Ya, pada saat kita wudhu, pada saat kita pengen sholat, ini bagian dari kesunahan dari apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ada termuat di dalam kitab Fiqh Sunnah. Begitu Pak Haji. Iya, itu juga termasuk makna dari hadis yang tadi saya bacakan. Membersihkan gigi dan mulut dalam rangka untuk melaksanakan ibadah wudu dan ibadah sholat. Hanya saja terkadang jamaah sekalian Allah, melakukannya itu tidak harus di dalam masjid. Ya, karena ini terkait dengan mungkin terkadang tata krama di sebagian wilayah yang masing-masing orang itu berbeda-beda. Saya dulu waktu ke Sudan biasa sebelum sholat bersiwak Pak di masjid. Ditegur sama orang-orang Arab. Ya, ente siwak, sono bersihin gigi, bersihin gigi di kamar mandi, jangan di dalam masjid. Ya, kenapa? Karena mereka punya kesan bersiwak itu sama kayak gosok gigi. Ya, kira-kira kalau di kita ada jemaah pengen sholat di dalam masjid gosok gigi gimana Pak? Nggak pakai siwak, pakai gosok gigi, gimana? Ini gimana orang gosok gigi di dalam masjid, sono keluar. Ya, jadi masing-masing budaya orang itu beda-beda. Ya, meskipun kalau di India biasa orang sholat pakai siwak. Ya, ya. Kemudian yang penting harus dijaga siwaknya itu. Kalau masukin kantong, masukin yang benar. Jangan kantongnya kantong sini, lagi sujud jatuh itu siwaknya. Ya, jatuh, gelinding ke tempat di mana kita sujud. Oh, gimana ini? Ya, ini kan berarti tidak menjaga kenyamanan. Apalagi saat siwak-siwak muncrat-muncrat ke samping kiri kanan. Ya, ini menjaga jangan sampai ya esensi dari membersihkan mulut kita dalam bersiwak ini justru malah mengganggu kenyamanan orang. Ya, jamaah sekalian Allah. Jadi makna ya bersiwak sebelum sholat kan nggak mesti di masjid. Bapak bisa sebelum sholat ke kamar mandi dulu, gosok, habis itu masuk sholat. Kan masuk makna sebelum sholat. Ya, sama seperti kita sholat qobliyah dan ba'liyah. Sholat ba'liyah kan nggak mesti harus selesai sholat fardu langsung ba'liyah. Ya kan boleh. Bapak habis sholat fardu zikir dulu, doa dulu, habis itu baru sholat ba'liyah. Ya di rumah lebih utama bahkan karena sholatnya sholat sunnah, ya lebih aman dari pujian manusia. Ya, dan sholat sunnah bahkan boleh pada saat misalnya ada pengajian, ada taklimnya taklim zuhur, ya dari ba'da zuhur sampai jam 1. Ya, nanti kita ba'diyahnya kalau sudah selesai taklim jam 1 itu diperbolehkan karena maknanya masih makna ba'diyah yang penting dilakukan setelahnya. Jadi qobliyah ba'diyah ini ya tidak perlu ya dimaknai secara
fauran secara langsung, boleh juga dilakukan di tempat-tempat yang layak disesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat setempat. Wallahu alam bisawab. Jamaah sekalian, mohon izin karena waktu sudah menunjukkan pukul 6. Saya khawatir karena ini jam kerja, ada sebagian jamaah yang memiliki aktivitas. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat buat kita semua di dalam meningkatkan iman dan meningkatkan ketakwaan dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebelum jamaah meninggalkan masjid berkenan kita melaksanakan sholat syuruk 2 rakaat untuk menambah keutamaan sholat agar kita dapat pahala haji dan umrah secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiqul hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.